Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Astri Utami, kemudian ada Muhammad Ferdi, ada Romansyah Priambodo, dan ada Noval Amar Sidik. Materi yang akan kami sampaikan ini atau yang akan kami bahas yaitu regresi nonlinear. Berdasarkan pola hubungannya, analisis regresi terbagi atas analisis regresi linear dan analisis regresi nonlinear. Analisis regresi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan sebab akibat variabel bebas atau independen dengan variabel tidak bebas atau dependen. Analisis regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas. Analisis ini bertujuan untuk mengestimasi seberapa jauh perubahan nilai suatu variabel apabila terjadi perubahan variabel lain. Sehingga analisis regresi ini bisa digunakan sebagai alat pengambilan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model nonlinear yang menyatakan variabel dependen dan independen. Apabila hubungan fungsi antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y bersifat nonlinear, transformasi bentuk nonlinear ke bentuk linear. Yang membedakan regresi nonlinear ini dengan regresi linear adalah bentuk grafiknya yang berupa garis lengkung. Kemudian, menurut Hasan 1999 menyatakan suatu model disebut model regresi nonlinear apabila variabel-variabelnya ada yang berpangkat. Contohnya, model regresi nonlinear dalam antara lain model parabola, kuadratik, hiperbola, eksponen, geometrik, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ferdi Fauji. Baik, terima kasih Astri. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh model menurut Hasan 1999. Menurut Hasan 1999, ada 5 model analisis regresi nonlinear. Yang pertama adalah parabola kuadratik, di mana Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Yang kedua, parabola kubik, di mana Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat ditambah DX kubik. Yang ketiga, hiperbola, Y sama dengan 1 per A tambah BX. Yang keempat, eksponen Y sama dengan AB pangkat X. Yang terakhir adalah geometrik, di mana Y sama dengan AX pangkat B. Menurut Montgomery dan Peck 1992, model regresi nonlinear dalam parameter adalah suatu model apabila didiferensialkan hasilnya masih merupakan fungsi dalam parameter tersebut. Contoh model regresi nonlinear dalam parameter adalah model regresi logistik. Model regresi nonlinear dalam parameter menurut Montgomery dan Peck 1992 dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan F dikali XI dikali Theta ditambah epsilon I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan dimana Y merupakan variabel terikat ke I, X merupakan variabel bebas ke I, Theta merupakan parameter yang tidak diketahui, dan epsilon I merupakan error di mana berdistribusi normal 0, sigma kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Selanjutnya yaitu contoh soal model logistik. Perusahaan pupuk Sabar yang bergerak di bidang pertanian, yaitu penjualan pupuk. Diketahui hasil penjualan pupuk selama 2 tahun atau 24 bulan dari awal berdiri serta keuntungannya sebagai berikut. Dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-24, semuanya mengalami kenaikan.
Adapun rumus persamaan model logistik yaitu log Y sama dengan min log A min log Bx. Dengan cara mencari min log A yaitu sama dengan sigma log Y per N ditambah dalam kurung min log B dalam kurung sigma XI per N. Dan cara mencari min log B sama dengan N dalam kurung sigma XI log Y dikurangi dalam kurung sigma XI dalam kurung sigma log Y per N sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat. Untuk mengubah persamaan model logistik ke dalam bentuk linear, maka diperlukan nilai log Y X kuadrat dan X log Y dari data pada tabel X dan Y. Namun, karena kita akan menggunakan SPSS, maka langsung saja check this out. Oke, setelah kita masukkan data-data dari soal tadi ke SPSS di data view X, Y variabelnya, kita akan melihat grafik dari data tadi, yaitu masuk ke graph, terus legacy dialog, ke scatter atau dot, pilih simple scatter, lalu define. Masukkan variabel Y atau variabel bebasnya ke x-axis, variabel terikatnya ke y-axis. Lalu oke. Di sini akan terlihat bentuk kurva dari data tadi, yaitu bentuk kurvanya berupa garis lengkung yang menunjukkan bahwa data ini adalah data regresi non-linear. Karena kalau regresi linear, datanya akan kurvanya akan berbentuk garis lurus. Lalu bagaimana cara mencari persamaan atau mencari min log A dan min log B dengan SPSS? Yaitu kita masuk ke analyze, pilih regression, lalu curve estimation. Masukkan lagi variabel independen atau variabel bebas, X ke variabel bebas dan Y atau keuntungan ke variabel terikat dependent. Lalu kita unclick dan centang logistik, lalu dicentang display unavailable. Klik OK. Lalu akan muncul kurva seperti ini. Kita cari yang paling bawah, yaitu koefisien. Di sini diketahui nilai min log A yaitu 0,605 dan min log B 0,01. Setelah kita mengetahui nilai dari min log A dan min log B, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus persamaan model logistik, yaitu log Y atau P sama dengan min log A min log Bx. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.